Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sedulur semuanya, saudara-saudara semua. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Danu. Kali ini tausiahnya akan berjudul tentang katanya pasangan kita cinta, kenapa terjadi kekerasan. Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Danu. Silahkan disimak isi tausiahnya, monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga hidayah oleh Allah. Amin. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Tema kita manis, katanya cinta, kok kasar sama pasangan. Nah, memang kadang rasa cinta itu sebagaimana manusia biasanya hanya di bibir. Cinta yang sampai ke hati, apalagi sudah tahu kita seorang muslim, itu betul yang diceritakan oleh Ustaz Zaki Mirza tadi, ada Allahnya. Pada saat orang berpasangan itu ada Allah. Jadi, belajar untuk tidak menyakiti, belajar untuk menghormati. Nah, disinilah yang harus kita kerjakan setiap hari di dalam rumah tangga. Salah satu yang harus kita ketahui dalam Quran ceritakan lintalahum. Nah, kalimat ini untuk siapa saja. Di rumah tangga boleh kita pakai. Artinya lemah lembutlah kamu kepada mereka. Kita dengan pasangan yang sudah berikrar di hadapan Allah ini, kita tetap harus menghormati. Makanya lemah lembut. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk lemah lembut kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang memusuhi kita. Kita senantiasa disuruh lemah lembut. Walakum tafadhan kalidal qalbi lang fadu min halik. Nah, di sini ceritakan jika engkau bersikap keras lagi berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Jadi kita dilarang oleh Allah Ta'ala, sikap kita keras, hati kita kasar, dilarang. Nanti siapapun orang itu pasti akan menjauh dari sekeliling kita. Kalaupun kita keras kasar, bisa aja istri kita menjauh, tidak mau dengan kita. Tidak mau dia. Nah, inilah persoalannya. Nah, kalau memang kita itu ingin keluarga kita itu betul-betul kita yang inginkan itu adalah besok di surga. Kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala memang kita masuk surga, itu kita bisa bertemu dengan anak, istri, nah, orang-orang yang kita cintai karena Allah. Nah, disinilah kita harus merencanakan bagaimana kehidupan kita. Tidak hanya berkata lemah lembut, tapi nanti di belakangnya kita bisa bisa belok. Tetapi kita betul-betul kita curahkan. Semua yang ada di keluarga harus kita tanamkan. Salah satu kita sebagai imam adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Itu sangat penting. Nah, disinilah kita harus memahami bahwa jangan kalau ada sesuatu yang tidak pas, coba wasyawirhum fil amri. Musyawarahlah dalam segala urusan dunia. Ya. Kemudian apa? Memaafkan, fa'fu anhum. Dijelaskan dari satu ayat ini. Maafkanlah mereka. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan kecil, kesalahan yang tidak menjadikan benturan yang besar di dalam keluarga, maafkan, tidak apa-apa. Kasih nasihat yang baik pada pasangan kita. Kemudian kita mendoakan setiap kali kita sholat agar pasangan kita soleh atau solehah. Doakan. Kalau memang iman kita cukup, amal soleh kita cukup, Allah akan memberikan jalan agar pasangan kita itu soleh atau soleh. Allah akan memberikan jalan. Karena kita tidak mampu, karena kita sudah lingkungan yang sudah setiap hari seperti itu, tidak mampu menggeser pribadi suami, tidak mampu menggeser pribadi istri. Diajak pengajian agak sulit, agak seperti itu, coba pada Allah Ta'ala. Mohon. Semua yang dikerjakan setiap harinya, dari mulai sholat, membaca Quran, sedekah dan sebagainya, niatkan semata-mata lillahi ta'ala. Nah, itu baru dilihat itu menjadi amal soleh. Nah, kalau sudah seperti itu, mudah-mudahan kalau kita doakan suami menjadi soleh atau istri menjadi solehah, suatu ketika dia bisa mendapatkan petunjuk, bisa menjadi soleh atau solehah. Itulah yang akan menjadikan pahala dan amal soleh kita
hadapan Allah. Jadi benar-benar harus belajar. Istri ujian bagi kita, suami ujian bagi kita, anak, harta ujian bagi kita, kesenangan ujian bagi kita, yang kita merasa tidak senang pun itu ujian bagi kita. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Nah, Allah akan menciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Itu untuk kita. Jadi bukan untuk orang lain. Ayo kita belajar semuanya. Apa yang kita kerjakan ini adalah harus lillahi ta'ala. Apa yang ada di sekitar kita adalah penguji kita agar kita lebih sujud pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat sehingga kita bisa nanti keluarga kita bisa bertemu di surganya Allah nanti. Amin. Wallahu a'lam.